Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi lagi ya untuk kuliah data mining. Di video sebelumnya kita telah bahas masalah data proses atau dengan pre-process data atau bisa dikenal dengan istilah input. Oke, untuk sekarang kita akan bahas masalah metode-metode yang ada pada data mining. Untuk metode yang ada pada data mining itu sebenarnya banyak. Kalian bisa cek di internet, kalian bisa cek di Google metode data mining. Di sini kita tidak bisa membahas secara keseluruhan ya, karena metode pada data mining itu cukup banyak ya. Jadi saya akan ambil contoh beberapa saja. Yang contohnya salah satunya itu ada algoritma a priori min atau biasa dengan association rule. Association rule itu maksudnya dia semacam aturan. Misalkan jika kita membeli barang A, biasanya kita akan membeli barang B. Atau ketika kita membeli barang C, biasanya kita akan mengambil barang A. Kayak gitu ya. Atau misalkan jika ada A, pasti B akan ikut. Itu biasanya kita sering jumpai pada saat kita berbelanja di supermarket. Misalkan kita membeli susu, biasanya kita juga akan mengambil sebuah roti. Itu misalnya ya. Atau misalkan kita membeli sebuah roti, biasanya kita akan membeli sebuah selai. Oke, kita langsung saja dulu pengertian dari algoritma a priori. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut market basket. Misalnya sebuah swalayan memiliki market basket dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seseorang konsumen. Misalkan, jika seorang konsumen membeli item A, B, maka ada kemungkinan 50% dia akan membeli sebuah item C. Contoh yang kayak tadi ya, misalkan dia membeli roti, susu, jadi ada kemungkinan dia itu pasti akan membeli sebuah selai. Oke, pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi selama ini. Dalam algoritma a priori algoritma dikenal dengan jelas support dan confidence. Petik tidaknya suatu aturan asosiasi dapat diketahui dengan dua parameter yaitu support dan confidence. Support, nilai penunjang atau persentase. Jadi dia itu semacam nilai pendukung lah. Confidence, sedangkan confidence ini dia intinya itu nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Oke, misalkan aturan asosiatif biasanya dinyatakan dalam bentuk jika kita membeli roti mentega, maka biasanya kita membeli susu. Supportnya 40%, confidence-nya 50%. Yang artinya, seseorang konsumen yang membeli roti mentega punya kemungkinan 50% untuk membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini. Nah, ini untuk rumusnya ya, support dan confidence. Support, jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi, sedangkan confidence B terhadap A. Jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A. Kita langsung ke contoh kasus saja daripada bingung. Jadi misalkan ID transaksinya kayak gini ya, bebas 12345. Item pembelanjaan, jika ID-nya 1 berarti dia membeli pena roti mentega. Antung ID yang misalkan saja ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Orang pertama membeli pena roti mentega. Orang kedua bisa dibaca seperti sini. Kemudian orang ketiga buncis telur susu, orang keempat roti mentega, orang kelima roti mentega, kecap, telur, dan susu. Kemudian minimum supportnya 40%, minimum confidence itu 50%. Jadi ini sudah aturannya, minimum yang ini, karena dia berdasarkan yang ini tadi. Berdasarkan yang ini, support itu 40%, confidence itu 50%. Karena kalau confidence di bawah 50% berarti itu gimana ya, kurang pasti, karena di bawah setengah. Oke, kita lanjut lagi ke contoh kasus. Untuk iterasi pertama, perhatikan. Cek semua per item untuk iterasi pertama ya. Perhatikan, semua dicek untuk, kita akan mencari nilai supportnya dulu. Kita akan mencari, kebesaran. Kita akan mencari supportnya dulu. Jadi kita harus cek per item dulu. Item tadi ini berdasarkan transaksi yang tadi ya, contoh di atas. Oke, orang pertama membeli pena roti mentega, orang kedua bisa dibaca. Kemudian kita bagi per item. Jadi itemnya itu ada pena, roti, mentega, telur, susu, kecap, buncis. Kemudian hitung jumlahnya. Pena, ada berapa orang beli pena di antara kelima orang ini? Cuman 1. Jadi dia nilainya 1. Roti, nilainya 4. Berarti ada 4 orang membeli roti. 1, 2, 3, 4. Orang ketiga ada ya, berarti 4. Mentega juga dan seterusnya. 1, 2, 3, 4. Telur, 1, 2, 3. Dan seterusnya ya. Kemudian, kenapa bisa nilai 20%? Kan kalau persen itu nilainya 100.
Jadi kalau cuma 1 berarti dia bernilai 20%. Karena ini kan jumlahnya 5 berarti 100 dibagi 5 berarti 20%. Oke, jadi intinya kalau 1 itu nilainya 20%, jadi kalau 2 pasti 40%. Jadi dia tuh kelipatan 20% lah. Kayak gini, roti 4. Berarti nilainya 80% kan? Karena 4 dikali 20. Berarti 80%. Mentega 4 kali 20. 3 kali 2, 60. 3 kali 2, 60. 1 kali 2, 20. 1 kali 2, 20. Oke, lanjut. Aturan, kemudian ada aturan tadi. Mengatakan bahwa nilai minimum super itu harus 40%. Jadi yang di bawah 40 itu kita hapus. Jadi ini di bawah 40 dihapus ya. Sehingga akan membentuk seperti di bawah ini. Yang diambil di atas 40 saja. Berarti sisa roti, mentega, telur, susu. Kayak gini ya. Nah, dari sini kita akan masuk ke iterasi kedua. Karena kita sudah mendapatkan nilainya ya, yang 40% tadi, yang di atas 40%. Oke, kita masuk ke iterasi kedua. Nah, iterasi kedua yang ini ya. Kita berdasarkan data yang ini. Oke, iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua, kalau iterasi yang pertama tadi kita pisahkan per item. Nah, sedangkan iterasi kedua, kita mengkombinasikan keempat item ini yang di atas 40%. Misalkan, roti. Ini kan ada 4 item. Roti, saya misalkan dan R saja ya. Berarti akan kita kombinasikan dengan mentega, telur, susu. Berarti roti pasangan mentega kayak begini ya. Kemudian koma roti pasangan telur RT. Nah, kayak gini. Kemudian roti pasangan dengan susu. Nah, ini roti. Sekarang kita masuk ke mentega. Kita misalkan M. Kemudian M pasangan dengan roti. Tapi ini kan sudah ada RM, kan sama saja. Berarti tidak perlu. Berarti mentega langsung ke telur MT. Jadi dia kayak gini ya. Mentega telur berarti. Kemudian mentega susu. M S. Pokoknya kayak gini. Oke, kita lanjut lagi. Saya hapus dulu. Oke, jadi di sini kita sudah punya itemnya tadi, roti mentega. Roti mentega, kenapa bisa berjumlah 4? Kembali ke data awal. Lihat. Di sini roti mentega, berarti apabila dia beli roti, dia akan membeli mentega. Kita lihat ada berapa orang. Roti mentega ya. Roti mentega, 1. Roti mentega, 2. Roti mentega, 3. Di sini di sini juga 1. Roti mentega, berarti 4. Karena orang ketiga anda ya. Maka di sini dia bernilai 4. Kemudian roti telur. Cari roti telur. Di sini roti tapi ada telur, berarti tidak bisa. Di sini roti ada telur, berarti 1. Telur, tidak ada roti, tidak bisa. Roti, tidak ada telur, berarti sisa ini roti, telur. Berarti ada 1 juga, berarti 1 tambah 1, 2. Berarti untuk roti telur itu ada 2. Oke, dan seterusnya ya. Roti susu, roti tidak ada susu, roti susu 1. Roti susu 2. Kayak gitu ya, dan seterusnya. Nah, kembali ke tadi aturannya. Ke aturan yang tadi ya. Sebentar. Kan tadi kalau 1 bernilai 20%. Bagaimana kalau 4? Berarti kali 20-nya lagi, berarti 80. Jadi kayak begini lagi ya. Kita kalikan lagi. Nah, kemudian cek lagi. Yang di bawah 40. Aduh, sorry, hapus dulu ini. Dan ternyata semua di atas 40 ya. Jadi semua item ini masuk. Jadi kita akan masuk langsung ke iterasi ketiga lagi. Karena yang dicek itu harus di bawah 40 ya. Harus di bawah 40%. Kalau nilai 40% masih dihitung. Oke, kita langsung ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga berdasarkan data terakhir dari iterasi kedua. Oke, iterasi ketiga. Karena tadi kita cuma mengombinasikan 2 kan, sekarang kita akan mengkombinasikan 3 item. Kayak gini lagi, berarti tadi kan roti mentega, berdasarkan ini ya, roti mentega berarti pasangan lagi dengan telur. Maka akan muncul roti mentega telur. Kemudian roti mentega susu. Jadi nanti akan kayak gini ya, kalau dikombinasikan lagi. Ini kan tadi dikombinasikan berdasarkan 2 item. Kalau yang ini berdasarkan 3 item. Oke, sekarang kita cek lagi. Roti mentega telur. Berapa orang? Roti mentega, tidak ada telur, berarti bisa. Roti mentega, telur. 1. Telur, tidak ada. Roti mentega, tidak ada telurnya, berarti roti mentega, telur. Berarti 2. Kayak gitu ya nanti. Sorry, yang mana? Tadi ketiga. Oke, jadi kayak gitu hitungannya. Roti mentega susu berarti ada 2 orang juga.
Karena 1 tadi bernilai 20%, berarti kalau 2 bernilai 40%. Karena dia di atas 40% lagi, berarti kita akan langsung ke iterasi keempat lagi dengan menggunakan dataset yang ini. Oke, kita langsung ke iterasi keempat lagi. Nah, sekarang iterasi keempat. Tadi kan iterasi kedua mengombinasikan 2 item. Iterasi ketiga mengombinasikan 3 item. Berarti iterasi keempat, karena hasilnya masih kayak gini, berarti harus mengombinasikan 4 item lagi. Kalau dikombinasikan secara 4 item, maka akan membentuk kayak gini. Roti, mentega, telur, susu. Sesuai dengan 4 itemnya ya. Kan itemnya cuma 4. Berarti kalau dikombinasikan 4-4-nya berarti menjadi roti, mentega, telur, susu. Oke, roti, mentega, telur, susu. Kita cek ada berapa orang yang membeli. Roti, mentega, telur, susu 1. Roti, mentega, telur, susu 2. Berarti ada 2 orang. Karena satunya bernilai 20%, maka dia akan bernilai 40%. Nah, sorry. Salah. Oke, sampai sini kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu karena gini ya, ini kan sudah iterasi keempat dan sudah menggunakan keseluruhan data. Berarti iterasinya kita berhenti di iterasi keempat. Kalau misalkan masih ada data, kita akan lanjut ke iterasi kelima. Tapi ini karena datanya sudah terpakai semua ya, maka kita akan berhenti di iterasi keempat. Jadi, acuan datanya kita itu yang ini. Oke, sekarang kita akan menarik ke kesimpulannya, ke confidence-nya. Tadi kan masih support, sekarang kita masuk ke confidence. Oke, dari 4 iterasi tadi akan membentuk data seperti ini ya, untuk yang supportnya. Akan membentuk data seperti, kebesaran. Untuk yang supportnya. Sehingga sekarang kita akan menentukan nilai confidence atau nilai kepercayaan. Oke, sekarang kita mulai dulu. Nilai kepercayaan berdasarkan ini ya, data pembelanjaan tadi yang ada di awal. Oke, sekarang lihat, misalkan jika kita membeli roti, maka kita akan membeli susu. Jika kita membeli roti, maka kita akan membeli susu. Itu nilainya 50%. Asalnya dari mana? Gini, lihat dari data ini berapa orang yang membeli roti. Hitung 1, 2, 3, 4. Berarti total yang membeli roti itu 4 orang. Kemudian, lihat berapa orang yang membeli susu. Karena ini kan jika roti, maka susu. Berarti orang yang membeli roti dan susu. Roti dan susu ini tidak ada. Ini roti susu ada 1. Tidak ada rotinya. Roti dan susunya. Roti susu 2. Berarti ini 1, 6, 1, 2. Berarti 2/4 sama dengan 1/2 atau 0,5. Kalau dipersenkan menjadi 50%. Rumus ini berdasarkan ada tadi di slide awal. Nah, ini jumlah transaksi mengandung A dibagi total, jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A. Kayak gitu ya. Rumus dasarnya. Dan ini berlaku untuk semuanya. Tadi kan data pertama, sekarang data kedua. Sekarang susu roti. Kita cek lagi. Lihat berapa orang yang membeli susu. Susu di sini tidak ada, sini ada 1, 2, 3. Berarti 3. Sekarang berapa orang yang membeli roti? Berapa orang yang membeli susu dan membeli roti? Roti tidak ada susu, roti ada susu, 1. Buncis telur susun dan rotinya, roti dan susunya, roti mentega. Nah, ini 2. Berarti 2. Berarti nilainya 67%. 2/3 dikali 100% itu sama dengan 67%. Oke. Berarti intinya gini. Dalam 3 transaksi, ada 2 transaksi yang membeli susu dan roti. Sedangkan untuk data ketiga, lihat yang roti telur secara bersamaan. Roti, nada, roti telur, 1. Roti telur 2. Berarti total datanya ada, besaran. Berarti total datanya ada 2. Kemudian yang membeli roti telur dan susu. Roti telur susu 1. Nada, roti telur susu 2. Berarti 2 juga. 2/2 itu 1 kali 100, 100%. Jadi intinya, ketika orang membeli roti, telur, pasti dia akan membeli susu juga. Karena nilainya 100%. Sedangkan kalau kayak gini, orang membeli roti, akan membeli susu itu nilainya setengah-setengah. Jadi dia tuh belum tentu, ada kemungkinan tidak membeli susu.
Sedangkan kalau kayak gini, apabila orang membeli roti, membeli telur, pasti membeli susu karena nilainya itu 100%. Begitu pula yang ini, apabila orang membeli mentega, membeli telur, pasti akan membeli roti juga karena nilainya juga 100%. Jadi kayak gitu ya untuk penerapan algoritma a priori. Jadi ini bisa diterapkan di sebuah supermarket. Jadi kalau dia sudah mempunyai data kayak gini kan, tentang persen-persen orang belanja, dia bisa membuat mungkin strategi marketingnya, bisa membuat sebuah promo, misalkan beli roti telur susu bisa satu paket, harganya disatukan, atau kayak gimana, kayak gitulah, tergantung strategi marketing dari perusahaannya lagi. Jadi kayak gitu ya fungsi data mining, bisa digunakan untuk prediksi ataupun sebagainya ataupun sejenisnya. Oke, sampai sini untuk penjelasan metode algoritma a priori. Kalau ada yang tidak dipahami silahkan tanyakan di grup kelas saja. Oke, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.